Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel sana ya. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan syarat publikasi untuk kenaikan jabatan akademik dosen berdasarkan dari surat Kemendikti-Saintek nomor 63 garis miring M garis miring Kep garis miring tahun 2025, di mana sebenarnya ini sudah diterbitkan beberapa waktu yang lalu ya. Nah, saya pikir dosen-dosen itu sudah mengetahui syarat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu dosen itu mau naik jabatan akademik ya. Misalnya dari atau baru yang mulai berkarir ya, dari asisten ahli mau ke lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk sharing kembali ya terkait dengan syarat untuk kenaikan jabatan akademik ini berdasarkan dari surat Kemendikti-Saintek nomor 63 ini, yang sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah membahas isi surat dari ini ya, isi surat Kemendikti-Saintek ini, tapi saya membahasnya secara umum ya, secara global, jadi secara keseluruhan berdasarkan dari hasil sosialisasi. Nah, sekarang ini saya membahasnya lebih spesifik terkait dengan publikasi. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen, bagi teman-teman dosen yang ingin mudah ya mempublikasikan artikel-artikelnya di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya. Saya sudah sediakan prompting ChatGPT yang bisa Bapak Ibu gunakan. Silakan di-download saja. Download linknya ada di deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu dosen, jadi pertama dulu bahwa ketentuan kenaikan jabatan akademik berdasarkan kenaikan jabatan akademik dosen ya, tentunya itu berdasarkan dari surat Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini yang menetapkan syarat publikasi ilmiah sesuai dengan jenjang dosen. Nah, kalau kita lihat di syarat ini memang persyaratannya itu jauh lebih ini ya, diturunkan grade-nya ya. Saya bilang grade-nya diturunkan, tetapi ada bagian-bagian yang sebenarnya di POPAK 2019 itu ada, dan 2014 itu ada tapi dihilangkan. Jadi saya juga tidak mengerti kenapa justru yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman dosen, mengingat bahwa kondisi saat ini itu kan teknologinya kan sudah maju ya, sehingga produktivitas dosen itu akan semakin meningkat. Nah, justru dengan apa yang semestinya harus dipertahankan itu justru dihilangkan di Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025, dan itu sebenarnya sudah mendapatkan banyak kritikan ya, terutama bagi dosen-dosen yang dalam kategori ini ya, produktif gitu. Jadi di dalam aturan ini itu bisa dikatakan tidak memfasilitasi yang namanya meritokrasi ya, berdasarkan dari kinerja gitu. Jadi dosen yang produktif sama dosen yang tidak produktif ya udah dinilai sama gitu ya. Sama halnya kalau misalnya Anda bekerja pada suatu instansi atau kantor, kerja dengan produktif yang tinggi dengan dibandingkan dengan kerja orang-orang yang produktivitasnya mungkin ya standar aja, tetapi mendapatkan bayaran yang sedikit yang sama gitu kan, itu namanya tidak adil gitu ya. Tapi lah itulah sudah ini sudah terlanjur terbit dan sudah mengalami sosialisasi beberapa kali, jadi saya hanya cuma akan fokus pada publikasinya, syarat khususnya ya, karena ini juga menjadi ketentuan tersendiri yang kemudian ada banyak dosen-dosen itu yang syarat publikasinya untuk syarat khususnya tidak memenuhi. Nah, ini saya sudah mencoba membuatnya secara singkat ya, ringkas biar mudah dipahami. Jadi kita bahas dulu dari asisten ahli ke lektor ya. Bagi teman-teman dosen yang baru berkarir sebagai dosen ya, dan baru menapaki jabatan akademik asisten ahli, kemudian mau ke lektor, maka syarat khususnya itu adalah cukup satu artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal internasional bereputasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen itu punya jurnal akreditasi nasional ya, baik Sinta 1 sampai Sinta 6, salah satu lah gitu ya. Terserah Bapak Ibu dosen mau pilihnya yang Sinta berapa, itu bebas. Atau bahkan punya jurnal internasional, itu jauh lebih bagus ya. Nah, kuncinya itu adalah sebagai penulis pertama, itu harus wajib. Jadi tidak diperkenankan sebagai co-author, apalagi corresponding author. Justru lebih baik itu adalah penulis pertama, first author, sekaligus corresponding author, itu jauh lebih bagus. Tetapi
Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam kenaikan jabatan akademik, syarat khusus itu tidak bisa bertindak sebagai penulis tunggal. Jadi harus ada teman-temannya, co-autorsnya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen punya satu artikel yang dijadikan sebagai syarat kenaikan jabatan akademik ke tingkat manapun, itu tidak diperkenankan sebagai tidak diperkenankan sebagai penulis tunggal, ya. Artinya dalam satu artikel itu hanya cuma satu penulis gitu. Nah, berikutnya untuk yang ke lektor dan lektor kepala ini yang kemudian diturunkan ya grade-nya yang sudah saya bilang tadi di awal-awal. Kalau sebelumnya teman-teman dosen yang berstatus sebagai dosen magister ya atau kualifikasi pendidikannya itu adalah S2, maka harus memiliki jurnal internasional kalau mau ke lektor kepala. Itu dulu ya di POPAK 2014 dan 2019. Nah, di POPAK di Kemendikti-Saintek nomor 63 itu diturunkan grade-nya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengajukan satu atau lebih ya karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, tapi peringkatnya itu adalah peringkat 1 atau peringkat 2. Nah, atau bahkan memiliki jurnal internasional bereputasi. Nah, pada beberapa jurnal nasional peringkat 1 ataupun 2, Sinta 1 ataupun 2, itu juga ada yang sudah terindeks Scopus. Nah, cuma di sini itu ada dualisme yang kemudian membingungkan ya. Kenapa demikian? Karena misalnya saya punya jurnal Sinta 1, tapi jurnal Sinta itu juga termasuk diindeks di jurnal Scopus. Nah, apakah kemudian saya bisa mengklaim itu sebagai jurnal Scopus atau saya mengklaimnya sebagai jurnal Sinta 1? Nah, itu yang menjadi perdebatan di kalangan Bapak Ibu dosen, karena di hasil sosialisasi itu tidak disebutkan. Nah, namun bagi saya akan memilihnya pada grade yang lebih tinggi. Meskipun itu adalah jurnal Sinta, tapi saya akan mengklaimnya sebagai jurnal Scopus, karena masuk dalam database jurnal Scopus. Nah, catatan kuncinya itu adalah Bapak Ibu dosen itu harus bertindak sebagai penulis pertama ya, sebagai penulis pertama. Sama halnya di asisten ahli ke lektor gitu. Jadi tidak juga diperkenankan untuk yang penulis tunggal. Seperti itu Bapak Ibu dosen ya. Nah, kalau Bapak Ibu dosen punya jurnal Scopus ya, punya jurnal Scopus apalagi yang bereputasi, ya udah itu bahkan sangat disarankan gitu. Nah, untuk yang lektor kepala ke guru besar itu juga cukup satu karya ilmiah, tetapi harus di jurnal internasional bereputasi yang nilai SGR-nya itu sudah ditentukan. Kalau ini itu masih mengacu kepada POPAK 2019 ya. Jadi dengan nilai SGR lebih dari 0,1 atau memiliki jurnal impact factor lebih dari 0,05 dan juga bertindak sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi yang dia jadikan sebagai syarat khusus untuk pengajuan jabatan akademiknya. Nah, disinilah letak bahwa di Kemendikti-Saintek itu bukan berarti tanpa celah ya. Dia memiliki kelemahan bahwa kalau di 2019 itu ada fasilitas untuk loncat jabatan, di Kemendikti-Saintek itu tidak ada skema loncat jabatan. Tapi saya menyarankan ya kepada Bapak Ibu dosen kalau misalnya mau loncat jabatan dicoba aja gitu ya, karena sebenarnya kedua aturan itu, apalagi kalau kita melihat undang-undang guru dan dosen ya, pada poin keberapa itu juga difasilitasi untuk loncat jabatan. Sebenarnya artinya kedua aturan undang-undang guru dan dosen maupun POPAK itu kan belum dihapus ya, belum dihapus. Sehingga kalau kita melihat dari segi kedudukan peraturan undang-undang guru dan dosen lebih tinggi dibandingkan dari Kemendikti-Saintek 63 ini. Gitu. Jadi saran saya, dan itu pernah sebenarnya digugat ya oleh salah satu dosen hukum yang mengajukan loncat jabatan yang tidak disetujui, padahal secara hukum dan secara syarat khususnya itu sudah memenuhi gitu. Nah, saya perkembangannya sejauh ini belum mengetahui dari hasil gugatan tersebut. Untuk ini Bapak Ibu dosen yang banyak sekali mengalami penolakan di syarat khusus itu ini di publikasi ini. Jadi kadang jurnal yang dipilih itu tidak sebidang ya, tetapi sebenarnya bukan karena harus ada pintar yang menjadi asesor itu harus jauh lebih pintar, jauh lebih jeli menelusuri jurnal ya kalau menurut saya. Karena ada kalanya jurnal itu topiknya tidak membahas itu, tapi banyak menerbitkan jurnal-jurnal yang topiknya yang relevan secara global gitu. Itu banyak sekali sehingga kita harus menelusuri itu lebih dalam gitu.
Dan itu termasuk di jurnal-jurnal penerbit ternama seperti Elsevier, kemudian Taylor and Francis, Springer, Wiley gitu ya. Dan itu banyak gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, tips strategis untuk kenaikan jabatan akademik. Saya mencoba untuk memberikan tipsnya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu dosen harus bisa merencanakan publikasi itu sejak awal dengan memilih jurnal yang relevan. Jadi bila perlu Bapak Ibu dosen itu punya list jurnal ya yang sebidang seperti itu. Kemudian fokus pada jurnal bereputasi dan hindari jurnal-jurnal predator. Kalau Bapak Ibu dosen bingung seperti apa mendeteksi jurnal predator, Bapak Ibu dosen bisa melihat video-video saya yang panjang di yang hasil webinar. Biasanya itu saya selalu menampilkan website tentang jurnal-jurnal predator. Kemudian bisa berkolaborasi dengan peneliti internasional dalam meningkatkan reputasi ya. Saya juga selalu menyarankan bahwa eksperimen atau nulis barang itu saya sangat disarankan untuk berbeda afiliasi. Kemudian yang keempat, simpan seluruh bukti penerbitan dan indeksasi jurnal. Itu penting Bapak Ibu dosen. Sayangnya kalau yang Sinta itu seringkali ini ya mengalami perubahan setiap 5 tahun sekali, dan itu sebenarnya kalau misalnya turun peringkat, misalnya dari Sinta 2 ke Sinta 3 itu kan bukan karena kesalahan si penulis. Misalnya artikel kita itu sudah terbit sebelumnya di Sinta 2, tetapi seiring dengan perjalanan waktu jurnal tersebut itu turun menjadi Sinta 3. Nah, sedangkan kita waktu menerbitkan artikel itu adalah posisinya masih di Sinta 2. Nah, maka semestinya yang diklaim adalah Sinta 2, bukan Sinta 3. Nah, kenapa demikian? Karena waktu artikel kita terbit, itu posisi jurnal tersebut masih Sinta 2. Nah, kalaupun terjadi penurunan peringkat ke Sinta 3, itu kan letaknya bukan pada kesalahan si penulis, ya. Itu kesalahan pada pengelola jurnalnya. Kenapa tidak bisa mempertahankan peringkatnya? Seperti itu. Nah, tetapi banyak kemudian para asesor PAK itu mungkin mengklaimnya bahwa ya udah kalau dia turun peringkat, dia tidak bisa diklaim sebagai Sinta 2 ataupun Sinta 1. Nah, itu yang agak membingungkan ya, gitu. Kemudian pastikan Anda tercantum sebagai penulis pertama pada karya utama. Jadi Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu dosen menulis artikel, kontribusinya lebih banyak, usahakan Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai penulis pertama sekaligus sebagai corresponding. Karena nilainya itu lebih besar ya, lebih besar kalau bertindak sebagai penulis pertama maupun penulis corresponding. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.